Audio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Dita Dwi Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia sedang ramai-ramainya tentang COVID-19. Lalu sebenarnya apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala seperti flu hingga infeksi paru-paru. COVID-19 ini sangat menular sekali ya. Yang kita ketahui bahwa kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat, menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa tahun. Penyebaran yang cepat membuat beberapa negara untuk memberlakukan lockdown untuk mencegah virus corona. Di Indonesia pemerintah telah menerapkan PSBB, di mana kita sempat yang namanya mall tutup, kafe tutup, jalan benar-benar sepi. Beda ya dengan sekarang. Sekarang sudah mending, mall sudah ada yang buka, jalanan sudah mulai berjalan, namun tetap dengan aturan pemerintah, yaitu menerapkan protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Memakai masker kemanapun kita pergi, kemanapun kita beraktivitas, dengan siapapun kita beraktivitas. Termasuk sekarang kalau kita bekerja harus memakai masker. Dulu masker itu sangat asing dan jarang digunakan, hanya digunakan oleh orang yang di ahli kesehatan atau bekerja di kesehatan atau orang yang sedang sakit. Namun sekarang sudah tidak asing lagi. Kita melakukan segala aktivitas dengan menggunakan masker. Lalu yang kedua apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun, tidak hanya dengan air saja, dengan menggunakan sabun. Karena apa? Kuman-kuman akan mati dengan sendirinya. Lalu kita juga bisa menggunakan hand sanitizer. Jadi setiap kita beraktivitas, kita jangan lupa untuk selalu mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Karena kita tidak tahu kita telah melakukan aktivitas apa yang kita pegang, apakah itu sehat atau bersih, apakah itu kotor, apakah itu mengandung kuman, kita tidak tahu. Untuk mencegahnya kita harus rajin-rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun ataupun dengan sanitizer. Lalu yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak ini sangat diterapkan di tempat kerja. Mengapa sih kita harus jaga jarak? Minimal 1 meter. Karena kita tidak tahu teman kita yang kita ajak berbicara, kita ajak berinteraksi, dia positif atau tidak. Karena kita tidak tahu COVID itu yang positif atau tidak. Karena COVID itu ada 2. Yang pertama bergejala, yang kedua tidak bergejala. Jadi seperti teman dekat saya itu dia terkena COVID, padahal dia tidak merasakan apapun, panas tidak, pusing tidak, batuk tidak, pilek tidak, dia tidak merasakan apapun. Namun ketika di swab dia ada hasilnya positif. Lalu bagaimana dengan saya? Saya pasti dicurigakan karena saya selalu bareng dia. Jadi saya tidak diperbolehkan untuk bekerja dan saya alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi kita tidak perlu yang namanya parno sekali, itu tidak perlu. Kita waspada perlu, tapi untuk parno tidak, karena tergantung imun diri kita. Kita harus sehat,
Yang pertama, kita tetap sehat, jaga jarak, kita menerapkan protokol-protokol kesehatan gitu. Di tempat mall, di tempat stasiun, di tempat lain, tempat antrian juga sudah berjaga jarak, ada tempat merah-merah gitu untuk kita berdiri ya. Lalu bagaimana sih mengetahui kita positif atau tidaknya? Lalu kapan sih gitu? Mengetahui kita positif atau tidaknya itu dengan cara pertama rapid swab PCR. Bisa itu dengan cara itu. Lalu kapan kita akan rapid swab PCR? Boleh kapan saja boleh. Tapi ketika urgent itu kapan sih? Ketika kita mengalami yang namanya gejala tersebut, batuk, pilek, suhu, tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan, itu kita perlu tes itu. Lalu yang kedua, kenapa? Karena kontak erat, seperti saya tadi, karena kontak erat. Kadang kita sehat, kita bisa juga gak tahu kita positif atau negatif. Jadi untuk jaga-jaga saja seperti itu. Oke, lalu tingkat kematian akibat COVID-19 itu sudah berapa banyak ya? Menurut data yang dirilis gugus tugas percepatan penanganan COVID Republik Indonesia, jumlah konfirmasi positif hingga 25 Maret 2021 adalah 1.476.452 orang, dengan jumlah kematian 39.983. Wow, sudah banyak sekali. Dari kedua angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 2,7%. Jadi sangat banyak sekali. Makanya kita tuh harus benar-benar waspada sekali dengan COVID-19 ya. Harus benar-benar, karena kita tidak enak sekali di zaman seperti ini tuh. COVID-19 itu sangat berdampak sekali bagi kita. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, kita tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa berlibur seperti dahulu kala. Lalu yang kedua, bosan tidak sih harus memakai masker terus yang berasa mengap? Itu sangat membosankan sekali, sangat tidak enak sekali harus memakai masker terus. Terus lalu sekolah tutup, kita belajar online terus tidak bertemu siapa-siapa, rasanya sangat tidak menyenangkan sekali ya. Lalu kita sekarang akan mendekati bulan puasa. Ada kabar bahwa dengan COVID-19 di bulan Ramadan itu, karena sekarang angkanya semakin bertambah dan semakin pesat, maka pemerintah menerapkan untuk larangan mudik. Bagi saya, anak perantau seperti ini sangat sedih sekali, karena ya momen untuk bertemu keluarga itu tidak bisa. Jadi sangat disayangkan sekali. Makanya kita harus benar-benar menjaga supaya tidak terjadi lagi yang namanya COVID-19, karena ini benar-benar sangat merugikan banget untuk kita semua. Lalu ketika sudah terkena, bagi teman-teman yang sudah terkena, di sini ada beberapa cara solusi, yaitu yang pertama, lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Lalu ukur suhu tubuh selama 2 kali sehari. Cuci tangan memakai sabun atau selalu dengan memakai hand sanitizer. Banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Lalu ketika sudah di rumah sakit, di karantina itu akan seperti apa sih? Ya, di sini akan diberikan obat untuk mengurangi keluhan dan gejala, memasang ventilator atau alat bantu napas, lalu memberikan infus cairan agar tetap terhidrasi, dan yang terakhir memberikan obat pengencer darah dan pencegah pengembuluh darah.
Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan tentang COVID-19. Intinya kita harus benar-benar berjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kita harus benar-benar jaga kesehatan agar supaya tidak terus bertambah tingkat terkena COVID dan cepat pulih kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.